Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Muhammad Sauki. Nomor NPM 21121911177 dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian makalah. Makalah secara umum merupakan salah satu karya yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Dalam kalangan pendidikan, makalah juga dapat diartikan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Umumnya, membuat makalah merupakan tugas dari guru atau dosen sebagai persyaratan penilaian untuk menyelesaikan pelajaran mata kuliah, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan lapangan. Makalah juga dapat dibuat oleh narasumber lain seperti pejabat, pemerintahan, rektor, dosen, kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Sebagai makalah kerja yang dibahas pada seminar, simposium, dan lain sebagainya, biasanya makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi hasil penelitian dengan memasukkan asumsi dan hipotesis terhadap masalah yang teliti. Pengertian makalah menurut para ahli. Berikut ini merupakan pengertian makalah menurut para ahli. Tanjung dan Ardial. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik, tentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Menurut Sukrahmad, paper atau makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai karangan tentang suatu pokok persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Junior dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Anggabuana Bandung. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang makalah. Saya akan menjelaskan tentang konsep makalah dan ciri-ciri makalah. Konsep makalah. Makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana. Dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan kajian pustaka atau literatur dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Makalah biasanya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah dan memerlukan studi kepustakaan dengan mencantumkan sumber referensi. Ciri-ciri makalah. Adapun ciri-ciri makalah yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi. 2. Mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. 3. Untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. 4. Dan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai sumber informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romzan Ismail Saleh, nomor NPM 21121911049. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu 1. Makalah induktif. Makalah induktif merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kedua, makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Ketiga, makalah campuran. Makalah campuran merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi, makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran diantaranya seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggapan, makalah posisi, dan terakhir makalah analisis. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya akan menjelaskan syarat-syarat makalah dan tahapan
menulis atau menyusun suatu makalah. Pertama ada syarat. Syarat pertama, fokus pada topik yang telah dipilih. Kedua, merefleksikan secara kritis dan luas bacaan artikel, buku, dan materi lainnya yang relevan. Ketiga, menyajikan penjelasan yang masuk akal dan ilmiah. Keempat, mencantumkan semua sumber informasi secara tepat. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu ada tahapan ketika akan menyusun atau menulis suatu makalah. Pertama ada persiapan. Persiapan mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menentukan tema. Membaca materi-materi untuk memperluas ilmu. Untuk memperluas ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tema. Lalu ada penulisan. Mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat menjadi sebuah makalah. Lalu yang terakhir ada revisi atau pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan terhadap isi makalah dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah sistematika penulisan makalah. Makalah disusun berdasarkan beberapa struktur. Secara umum, struktur tersebut diantaranya adalah 1. Halaman muka. Halaman muka atau cover berisikan judul makalah, logo instansi atau lembaga tempat makalah itu dibuat, serta nama penulisnya, tempat pembuatan makalah, dan bulan serta tahun pembuatannya. Fungsi dari halaman muka ini ialah sebagai pewajahan dari makalah. Jadi, pembaca bisa mengetahui topik yang dibahas, lembaga apa yang menerbitkan, siapa penulisnya, dan di mana atau kapan makalah itu dibuat. Yang kedua adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang berisikan kendala yang dihadapi penulis dalam menulis makalah dan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya untuk menyelesaikan makalah tersebut. Bagian ini dikatakan bagian ramah tamah penulis sebelum masuk ke pokok pembahasan makalah. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi berisikan poin-poin yang terdapat di dalam makalah. Fungsi dari daftar isi ini sendiri adalah untuk memudahkan pembaca mencari poin penting yang ingin dibaca. Yang keempat adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan atau umumnya dikenal dengan bab 1 merupakan salah satu dari 3 bagian penting dalam sebuah karya ilmiah atau makalah. Pendahuluan berisikan latar belakang pembuatan makalah, permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan makalah, teori yang digunakan, dan sistematika penulisan makalah tersebut. Bagian pendahuluan ini penting karena pada bagian ini menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih topik permasalahan ini sebagai pembahasan atau tujuan dia untuk menulis makalah tersebut. Bila tidak dijelaskan, maka makalah ini disebut atau tidak dijelaskan, makalah ini disebut atau dianggap sebagai tulisan asal-asalan yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudit Bagus Pangestu, NPM 2112191222. Saya dari Fakultas Teknik Sipil kelas karyawan D. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tentang sistematika penulisan makalah. Baik, yang kelima yaitu bagian isi dan pembahasan. Pada bagian ini terdapat isi dan pembahasan dari topik permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam makalahnya. Biasanya pada bagian ini ditulis dalam satu bab dan bisa lebih, tergantung dari permasalahan dan kerumitan yang diangkat oleh penulis. Yang keenam yaitu bagian kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan penelitian dari makalah. Dalam bagian kesimpulan, kita akan mendapati apa hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam makalahnya. Yang ketujuh, daftar pustaka. Bagian ini berisikan referensi yang digunakan oleh pembuat makalah untuk menganalisis atau mengupas topik permasalahan.
Referensi itu berasal dari buku, laporan, dari berita online, website, atau sebagainya. Daftar pustaka ini memperlihatkan bahwa penulis membahas topik permasalahan menggunakan sudut pandang objektif, bukan dari sisi subjektifnya, karena menggunakan berbagai referensi pendukung. Yang terakhir yaitu lampiran. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari sistematika penulisan makalah. Lampiran berisikan data-data pendukung makalah. Data pendukung makalah meliputi dari cek foto bukti penelitian lapangan, cuplikan sumber data, dan lain sebagainya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hermawan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Sanggabuana. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tujuan penulisan makalah. Suatu makalah dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja kita untuk dijadikan acuan dan diinterpretasikan di muka umum agar bisa dipahami dan bisa disebarluaskan supaya berguna bagi orang lain. Dengan makalah, kita bisa memberikan gambaran tentang hasil kerja kita beserta contoh-contohnya dan solusi dari permasalahan yang kita hadapi agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan tepat sasaran. Jadi, makalah akan bisa lebih berguna lagi kalau dari hasil kajian-kajian kita selama ini ternyata bisa memberikan kepastian bagi orang lain sehingga bisa menimbulkan gagasan baru atau semangat bekerja yang lebih tinggi bagi orang lain. Manfaat dari menyusun atau menulis makalah. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam menyusun suatu makalah diantaranya seperti 1. Kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan mencari solusinya. Yang kedua, dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Dan yang ketiga, dapat menerapkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.